Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja untuk berbakti. Kami sarankan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan beribadah di gereja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang dalam keadaan sakit, ataupun punya halangan apapun sehingga tidak bisa pergi ke gereja. Mari kita pada saat ini menenangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kita bisa punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Mari kita sejenak merenungkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, ada di tempat kami, sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami mohon ya Allah Roh Kudus menolong kami untuk membuka pikiran kami, hati kami, perasaan kami untuk menerima kebenaran Tuhan serta penjelasannya. Kami mohon kami bisa menemukan kebenaran dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami bisa melakukannya. Ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Kami berdoa untuk pembicara maupun kami yang mendengarkan, bahkan yang mendengar dari kami nanti. Tuhan berkati, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang saya beri judul atau tema, Jadilah Pelayan Firman yang Handal. Lukas 1, 1 sampai 4. Mari kita baca. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 4 itu kira-kira seperti ini bilangnya. Jadi ada saksi mata dan pelayan firman. Kemudian itu
Ada peristiwa, 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 dan peristiwa. Kemudian kalau kita lihat ini nih si penulis ya, si penulis Lukas, kemudian ini penerima surat atau penerima Injil Lukas, maaf, itu adalah Theophilus, Theophilus yang mulia. Jadi ada peristiwa-peristiwa, 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 peristiwa dikumpulkan, diteliti oleh Lukas, disampaikan kepada Theophilus. Seperti itu ya. Nah, supaya apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kalau kita gambar lagi seperti ini, mengamati apa yang dilakukan Lukas dalam menyampaikan kebenaran, kita mendapatkan nasihat-nasihat yang sangat penting kalau kita mau menjadi pelayan firman yang handal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan, kalau mau menjadi pelayan yang handal, mengikutilah nasihat-nasihat ini. Nasihat yang pertama, kenalilah orang yang Anda layani. Itu Lukas 1, 1a ya. Yang dilayani Lukas itu namanya Theophilus ya. Tanpa mengerti latar belakang siapa orang yang Anda layani, pelayanan firman tak akan mencapai sasaran. Saudara berkhotbah berapi-api bahasa Indonesia padahal yang saudara khotbahi tidak tahu bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Jadi sasaran tidak sampai ya. Nah, dan hormatilah posisi mereka, hormatilah latar belakang posisi mereka ya, latar belakang posisinya bagaimana itu penting. Lukas menyebut orang yang ia layani, hai Theophilus yang mulia. Jadi saudara, Theophilus itu yang mulia disebut. Siapa saja yang telah lahir baru langsung jadi keluarga Allah. Tidak ada lagi perbedaan antara budak, tak ada lagi tuan, semua sama sederajat di hadapan Tuhan. Betul, semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi kesopanan tidak harus ditinggalkan. Tuhan tetap Tuhan. Pembantu tetap pembantu, sama-sama jadi orang Kristen, pembantu ya tetap pembantu. Kalau kerjanya pembantu, tidak naik jadi Tuhan ya. Jadi kita hormati itu tetap. Berikan kepada kaisar hak kaisar dan kepada Tuhan hak Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, kedudukan di masyarakat ya kita hormati. Posisi kita hormati, kita mengerti diri kita sendiri dan mengerti orang lain yang kita layani. Ya saudara hamba Tuhan, pendeta tinggi, tapi juga harus menghormati pekerjaan orang lain, menghormati mereka. Juga hargai latar belakangnya, suku apa, bangsa apa, bahasa, budaya dihormati mereka. Theophilus orang Yunani, mungkin ini pejabat Roma kelihatannya, pakai yang mulia tadi ya. Lukas pakai bahasanya, bahasanya ini orang Roma, Yunani, orang Yunani menulis dengan model literatur Yunani, Yunani Roma ya. Waktu itu ada model atau ada satu karya disebut apa ini, Psychagogia, itu Psychagogia, ada namanya Hypnoma, ada Historia atau sejarah ya, atau diegesis. Nah, Pak Lukas pakai istilah diegesis itu narasi Yesus. Plato menggunakan istilah ini juga untuk catatan atau laporan. Jadi siapa Lukas ini menggunakan model literaturnya literatur Yunani Roma karena Theophilus orang Yunani seperti itu. Juga style atau gaya bahasa Yunaninya ada protasis dan apodosis, itu ada kalimat bersyarat ya, kalimat jika, maka, sebab, akibat, itu sering digunakan untuk orang-orang Yunani Roma. Jadi pakai literatur, pakai bahasa
gaya bahasanya mereka. Guru yang dipakai bukan rabi karena ini bukan orang Yahudi ya. Lawyers, ahli Taurat, bukan penyalin, scribes ya. Tengkorak untuk Golgota. Pendahuluan ayat 1 sampai 4 memang ada penjelasan kebiasaan Yahudi, tetapi kita lihat silsilahnya itu sampai ke Adam, bukan dari Abraham ya. Jadi kita menghormati budaya, posisi orang yang Bapak Ibu layani. Bagaimana Anda menghargai orang yang Bapak Ibu dan kita layani? Di masa lalu, gereja tradisional seperti kita, para misioneri dulu membawa kebiasaan mereka ke sini langsung untuk diterapkan. Jadi apa yang dilakukan di sana tanpa memikirkan latar belakang budaya setempat, langsung membawa budaya sana dibawa ke sini. Nah, itu perlu dipikirkan ya, model-model kebaktian yang dibawa dari sana mungkin perlu dipikirkan itu. Tapi puji Tuhan ya, para utusan Injil modern tidak begitu sekarang, menghargai budaya setempat, kearifan lokal untuk menyampaikan Injilnya. Nah, ini almarhumah Bu Sari Amarantika itu memakai mocopat untuk menyampaikan pesannya. Jadi pakai budaya lokal untuk ke orang-orang yang suka Jawa, mocopat itu dipakainya. Jadi pakailah bahasa atau literatur atau latar belakang dari yang Bapak Ibu layani. Mari kita belajar kearifan lokal di mana kita melayani. Ya, kalau kita melayani orang Jawa ya, kalau apalagi orang Jawa yang dulu kalau disuruh kalau bertamu datang jadi tamu disuruh minum ya jangan langsung diminum, tunggu sebentar. Biasanya orang Jawa tapi ya itu bisa menghormati seperti itu. Mempelajari bahasa, kebiasaan tanpa dipengaruhi kepercayaan yang tak sesuai dengan firman Allah tentunya. Itu dipelajari untuk saudara pakai bagaimana saudara nanti menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang nasihat yang kedua adalah kuasai pesan yang akan Anda sampaikan. Bapak Ibu harus menguasai, dalam arti dikuasai oleh Tuhan. Saudara mengerti betul pesan yang akan saudara sampaikan. Bapak Ibu saudara sampaikan. Kata yang diterjemahkan mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini sumber tulisan Lukas adalah ini ya. Tidak usah saya baca bahasa Yunani itu. Tetapi ini maksudnya di sini yang pertama pemikirannya itu ini. Mereka yang menjadi dua kelompok yaitu saksi mata dan pelayan firman. Tetapi harus kita lihat di sini ada dua kata tapi ada satu artikel yaitu itu saksi mata dan pelayan ya. Itu satu menurut ini. Jadi seperti ini. Satu kelompok memang para rasul, dua kelompok saksi mata. Satu kelompok dalam arti satu kelompok dari semuanya itu pelayan firman, tetapi ada dua kelompok saksi mata adalah pelayan firman dan pelayan firman yang bukan saksi mata. Jadi ini yang betul ya. Jadinya seperti ini pandang. Jadi sama-sama pelayan firman, tapi ada yang saksi mata, ada yang bukan saksi mata. Seperti itu. Jadi saksi mata juga pelayan firman, itu rasul-rasul ya. Saksi mata juga pelayan firman, disampaikan kepada pelayan firman, bukan saksi mata. Itu secara tradisi nanti ya, turun-menurun apa. Jadi mungkin bahasanya sama-sama seperti bahasa lisan sama seperti itu. Nah inilah yang disampaikan mereka kepada Lukas. Lukas ngertinya dari mana? Bukan dari rasul, kelihatannya itu ya. Ya dari Paulus mungkin atau dari orang lain. Kalau dari Paulus itu termasuk saksi mata ya, tapi bukan saksi mata hidup ya. Itulah yang disampaikan oleh pelayan firman kepada Lukas dan kepada juga Theophilus.
Jadi mereka ini mendengar dari pelayan firman tapi bukan saksi mata. Nah, Lukas meneliti peristiwa-peristiwa itu, diteliti semuanya dari saksi mata. Jangan-jangan dia itu ya, dia pergi ke Maria, mungkin masih hidup Maria, kemudian diwawancarai, lalu dia nulis itu seperti itu. Mungkin datang kepada yang gembala, mungkin sudah tua masih hidup, lalu ditanya, lalu ditulis. Jadi ini penelitian, ini skripsi Lukas sama dengan teliti dari asal membuat tahu. Jadi ada tutor pembacanya. Nah itu juga saksi bentuk kita sebut tradisi, yaitu sampai pelayan firman mengerti lalu menyampaikan kepada orang lain. Perhatikan ini kata keterangan yang dipakai Lukas dalam menyelidiki pesan yang akan disampaikan itu di sini. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya yang seperti saya katakan tadi ya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, menyelidiki, mengikuti, menelusuri. Jadi fakta-fakta itu ditelusuri dari saksi mata ya. Makanya seperti saya katakan tadi, mungkin wawancara dengan Maria, dengan gembala atau dengan orang-orang lain yang merupakan saksi mata. Segala peristiwa itu, semua peristiwa berhubungan dengan Yesus tentu saja. Dengan seksama, hati-hati dan akurat. Ini penelitian. Ya, dari sudut penelitian Lukas, tapi kita percaya Roh Kudus memakai Lukas untuk meneliti itu. Kemudian dari asal mulanya, dan berita itu asalnya diteliti dari saksi mata, dari para pelayan firman Tuhan. Jadi apa sumbernya itu valid. Sumbernya valid. Aku mengambil keputusan membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, perhatikan di sini teratur dalam arti teratur menurut pemikiran pembacanya teratur. Nah, dengan teratur itu bisa saja kronologi urut begitu, bisa lagi event-event, peristiwa-peristiwa, bisa teratur dari sudut logika, logikanya, topik-topiknya teratur, seperti itu juga bisa. Jelas teratur bagi Theophilus, seperti saya katakan tadi di atas, bahwa Theophilus orang Yunani, maka dia pakai keteraturan tulisan literatur Yunani. Teratur dari sini bukan itu saja, tetapi disusun sedemikian rupa. Susunan yang teratur itu adalah rencana Allah yang harus dan sudah dipenuhi. Artinya rencana Allah yang sudah penuhi teratur begitu, dibuat teratur sesuai dengan literatur Yunani Roma. Hal-hal yang telah direncanakan Tuhan. Nah ini menarik sekali, ada kata dei artinya harus ya. Ada 99 dalam perjanjian baru, tetapi 40 kali dalam Lukas dan Kisah Para Rasul. Yang maknanya merefleksikan rencananya. Jadi setiap ada kata dei yang umumnya artinya itu harus terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Di antaranya ini misalnya, Yesus harus menginjil ke desa, itu pasal 4 dan 43. Yesus harus singgah di rumah Lazarus, itu harus itu karena itu rencana Allah. Yesus harus mati disalib, itu banyak ayat itu ya. Dan bangkit pada hari ketiga, itu pasal 24 ayat 7. Dan Injil harus sampai ke Roma. Jadi yang dimaksud teratur itu bukan saja teratur dari sudut kronologi event dan logika, tetapi teratur susunan rencana Allah yang harus bahkan sudah dipenuhi. Teratur itu. Penerapan. Bagaimana persiapan Anda untuk menguasai pesan yang akan Anda sampaikan supaya bisa teratur sesuai dengan pengertian pendengarnya? Menelitilah latar belakang, konteks, mungkin tata bahasa, gramatikal, maksud dan sebagainya dari ayat-ayat yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kuasailah firman yang Bapak Ibu sampaikan. Lakukanlah sedemikian rupa sehingga jelas, tahu persis pesan yang akan Bapak Ibu
sampaikan. Pesan Alkitab itu apa? Kemudian pesan itu disampaikan seperti maksud Tuhan dalam Alkitab itu kepada pendengar atau pembaca yang ingin saudara layani. Nasihat yang ketiga adalah kabarkan dengan tujuan untuk perubahan hidup. Khotbah, menulis buku, membuat renungan, bersaksi, itu semuanya bertujuan untuk perubahan hidup. Karena percaya firman ya, itu bukan hanya pengetahuan. Nah, di sini dikatakan di sini supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Anda supaya itu tujuan. Lalu dapat mengetahui, nah epignosis, ya epignos itu. Artinya ini juga tahu atau kenal atau berpengalaman yang diajarkan kepadamu. Ini kata kesis ya, itu seperti kata kesis, kata apa kalau di pengajaran orang Kristen baru sebelum dibaptis nih, kata saksi ya, kata kesisasi itu. Sungguh benar yang diajarkan itu. Bagaimana dengan pengajaran khotbah Anda, tulisan Anda, apakah bertujuan untuk mengubah yang Bapak Ibu layani supaya hidupnya berubah oleh karena firman Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, khotbah, pengajaran adalah firman Tuhan plus penjelasan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan plus penjelasan Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bukan semuanya firman Tuhan, tapi firman Tuhan ditambah dengan penjelasan Bapak Ibu Saudara. Firman-nya 100% benar. Tetapi penjelasan Bapak Ibu Saudara bisa salah. Penjelasan Bapak Ibu Saudara boleh dievaluasi. Firman Tuhan tidak boleh dievaluasi karena 100%. Tapi penjelasan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa dievaluasi. Ingat pada waktu Paulus khotbah di Berea ya, itu orang itu meneliti apakah yang disampaikan Paulus benar-benar firman Tuhan atau bukan. Jadi tidak usah tersinggung kalau penjelasan Bapak dikritik, khotbah Bapak dikritik, tapi tidak boleh mengkritik firman Tuhan ya. Penjelasan Bapak bisa dikritik dan jangan-jangan salah, itu bisa juga. Coba Bapak Ibu nilai, kalau Bapak Ibu sudah melayani 20 tahun ya, khotbah Bapak Ibu pertama-tama ada di antara khotbah-khotbah itu yang salah, coba lihatlah. Penjelasan memang bisa mengubah hidup, tetapi tak berpengalaman dengan Tuhan. Seharusnya khotbah pengajaran disampaikan pendengar berpengalaman dengan Tuhan yang menyebabkan perubahan hidup. Inilah tujuan dari pelayanan kita, yaitu apa yang kita sampaikan mengubah hidup mereka karena berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi mari kita ikuti nasihat dari Lukas ini, kenalilah orang yang Anda layani, kuasailah pesan yang akan Anda sampaikan, dan kabarkan dengan tujuan untuk perubahan hidup. Kenalilah, kuasailah, kabarkan dengan tujuan untuk perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang suka melayani, yang memang harus melayani. Biarlah kami mengingat nasihat-Mu ini.
Ya Roh Kudus, tolonglah kami bisa mengikuti nasihat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan dan dorongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.